Shalom, perkenalkan nama saya Putri Ekawati Otu, asal kampus Sekolah Tinggi Agama Kristen Aras Tamarsoe semester 5. Tujuan saya membuat tugas khotbah ini adalah untuk memenuhi tes tengah semester mata kuliah homiletika. Sebelum kita membaca dan merenungkan akan sabda kebenaran Tuhan, mari kita satu hati di dalam doa, kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Bapa yang kami sembah lewat anak-Mu Yesus Kristus, terima kasih Tuhan atas penyertaan-Mu. Engkau tidak pernah meninggalkan kami dari tadi hingga saat ini. Tuhan, ibadah kami ini akan sia-sia jika kami tidak mendengarkan akan kebenaran firman-Mu. Mari Tuhan urapi kami satu persatu, berikan hikmat, akal budi, kepintaran kepada kami Tuhan, agar firman-Mu yang nantinya kami akan dengar, jangan berlalu begitu saja, tetapi mendapat tempat yang layak di hati pikiran kami. Hamba-Mu yang akan menyampaikan, mari Tuhan Roh Kudus urapi pikiran hamba, urapi bibir mulut hamba Tuhan Yesus, agar firman-Mu yang nantinya hamba-Mu bagikan, jangan menurut kehendak hamba, tapi menurut kehendak-Mu ya Tuhan. Ini doa, ini sembahyang kami, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Firman Tuhan yang saya pilih pada siang hari ini terambil di dalam kitab Yakobus pasal 4 ayatnya yang ke-13 hingga ayatnya yang ke-17. Di bawah perikop, jangan melupakan Tuhan dalam perencanaan. Jadi sekarang, hai kamu yang berkata, hari ini atau besok kami berangkat ke kota Anu, dan di sana kami akan tinggal setahun dan berdagang serta mendapat untung. Sedang kami tidak tahu apa yang akan terjadi besok. Apakah arti hidupmu? Hidupmu itu sama seperti uap yang sebentar saja kelihatan lalu lenyap. Sebenarnya kamu harus berkata, jika Tuhan menghendakinya, kami akan hidup dan berbuat ini dan itu. Tetapi sekarang kamu memegahkan diri dalam congkakmu, dan semua kemegahan yang demikian adalah salah. Jadi, jika seorang tahu bagaimana ia harus berbuat baik, tetapi ia tidak melakukannya, ia berdosa. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus, tema kecil yang saya ambil pada siang hari ini adalah hidup dengan rendah hati dan mau mengakui kehendak Tuhan. Di sini penulis kitab Yakobus adalah Yakobus sendiri pada tahun 45 sampai 50 Masehi. Yakobus adalah salah satu dari ke-12 rasul atau murid Tuhan Yesus. Kitab Yakobus terdiri dari 5 pasal, 108 ayat, dan 1742 kata. Tujuan Yakobus menulis kitab ini adalah untuk mengingatkan orang Kristen tentang pentingnya menghargai kedaulatan Tuhan, menekankan bahwa hidup manusia hanya sementara dan bergantung pada kehendak Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus, seperti yang tadi sudah saya beritahukan bahwa tema yang saya ambil adalah hidup dengan rendah hati dan mau mengakui akan kehendak Tuhan. Apa itu rendah hati? Rendah hati artinya tidak sombong, tidak angkuh, tidak membesarkan diri, dan selalu merendahkan diri. Jadi, hidup dengan rendah hati artinya hidup dengan tidak sombong, tidak membesarkan diri, serta memiliki sikap akan rendah hati dan selalu menghargai orang lain di sekitar. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus, ada beberapa poin penting yang akan kita bahas pada siang hari ini, yaitu poin yang pertama adalah mengakui kedaulatan Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus,
Mengakui kedaulatan Tuhan artinya kita harus mengakui bahwa Tuhan memiliki kedaulatan atas hidup kita dan rencananya lebih indah daripada rencana kita. Jadi, kita sebagai orang percaya yang percaya kepada Tuhan, ketika kita merencanakan sesuatu yang ingin kita capai, janganlah kita mengandalkan akan kepintaran kita, tapi marilah kita selalu mengandalkan Tuhan dalam setiap proses perencanaan kita, karena bagi Tuhan tidak ada yang tidak mungkin. Poin yang kedua adalah hidup dengan rendah hati. Bapak Ibu saudara-saudari yang dikasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus, hidup dengan rendah hati artinya kita selalu hidup dengan menghargai semua orang di sekitar kita. Kita mau mendengarkan akan masukan dari orang lain yang membangun akan iman percaya kita kepada Tuhan. Bapak Ibu saudara-saudari yang dikasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus, poin yang ketiga adalah rencana Tuhan lebih indah dari rencana kita. Artinya bahwa rencana Tuhan lebih indah daripada rencana kita. Jadi ketika kita merencanakan sesuatu, mari kita selalu mendekatkan diri kepada Tuhan, karena Tuhanlah yang akan menuntun setiap langkah hidup kita. Bapak Ibu saudara-saudari yang dikasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus, berbicara tentang rencana Tuhan lebih indah dari rencana kita, berarti setiap rencana yang nantinya kita akan merencanakan, sebelum kita merencanakan semuanya itu, Tuhan sudah mengetahuinya. Tetapi bagaimana kita coba mendekatkan diri kita kepada Tuhan dan mau mengakui akan setiap proses perencanaan yang kita rencanakan, dan cobalah untuk mengandalkan Tuhan dalam setiap proses perencanaan kita, karena bagi Tuhan tidak ada yang tidak mungkin. Poin yang keempat adalah tanggung jawab kita. Bapak Ibu saudara-saudari yang dikasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus, ketika kita berbicara tentang tanggung jawab, artinya bahwa ketika Tuhan menciptakan kita ada di dunia ini, Tuhan sudah memberikan tanggung jawab kepada kita. Bagaimana kita bisa memelihara alam semesta yang sudah Tuhan ciptakan dengan selalu menjaga akan setiap lingkungan kita dengan Bapak Ibu saudara-saudari yang dikasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus, kita berbicara tentang tanggung jawab kita. Artinya bahwa ketika Tuhan menciptakan kita ada di dunia ini, Tuhan sudah memberikan tugas dan tanggung jawab kepada kita sebagai manusia. Bagaimana kita mau menjaga dan memelihara akan ciptaannya di dunia ini. Bapak Ibu saudara-saudari yang dikasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus, dari firman Tuhan kita pada siang hari ini, saya dapat mengambil kesimpulan bahwa kita sebagai orang percaya, sebagai orang yang beriman, marilah kita selalu merendahkan diri kita kepada sesama kita, terlebih kepada Tuhan. Ada pertanyaan refleksi untuk kita di siang hari ini.